China janjikan serbuan fantastis ke Taiwan untuk segera tundukkan Taipei. Taiwan, jangan ngomong ke Amerika ya. China akan segera melancarkan sebuah kilat ke Taiwan sebagai respon keras bagi Taipei. Tsai Ing-wen sebelumnya berjanji Taiwan akan mempertahankan dirinya dari serangan China. Penegasan Tsai ini lantas mendapat sambutan luar biasa dari Xi Jinping yang langsung memerintahkan militernya untuk segera menggebuk Taiwan. Kini langkah China dalam setiap rencana aneksasi Taiwan mulai serius. China ternyata tidak main-main dengan ancamannya akan menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan bila pulau demokrasi tersebut tidak tunduk di bawah kekuasaannya. Pada Sabtu 10 Oktober kemarin, China menggelar simulasi serangan habis-habisan terhadap Taiwan. Dalam simulasi itu, militer China menggunakan drone, pasukan khusus dan pasukan udara secara bertahap untuk mempersiapkan invasi besar terhadap Taiwan. Latihan mengerikan itu dilaporkan CCTV, penyiar pemerintah China, dan menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir sebuah outlet media pemerintah memberitahu semua tentang persiapan untuk menyerang negara Taiwan. Ini menandai tindakan agresi terbaru dari Beijing di Laut Cina Selatan dan mengikuti peningkatan kehadiran Angkatan Laut dari China di perairan sengketa. Tulis berita tersebut seperti dilansir express.co.uk pada Selasa 13 Oktober 2020. Simulasi serangan terjadi pada Hari Nasional Taiwan dengan latihan dimulai pada malam hari. Laporan CCTV merinci bagaimana pasukan China masuk dari berbagai lokasi untuk menunjukkan kesiapan mereka untuk invasi. Laporan tersebut menambahkan latihan tersebut dengan integrasi efektif dari beberapa kekuatan tempur baru, meningkatkan kemampuan tempur sebenarnya dari pasukan dalam pendaratan bersama dan serangan 3 dimensi. Beijing telah meningkatkan latihan militernya karena memandang Taiwan sebagai bagian dari Cina daratan dan ingin menyatukan kembali negara-negara itu dengan cara apapun. Saat China melakukan latihan tersebut, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendesak Beijing untuk melakukan dialog yang bermakna. Berbicara pada perayaan Hari Nasional, dia mencela kebuntuan Selat Taiwan yang cukup menenangkan dan juga menegangkan, dan mendesak Beijing untuk menemukan resolusi damai. Dia berkata selama otoritas Beijing bersedia menyelesaikan antagonisme dan meningkatkan hubungan lintas selat, sementara paritas dan martabat dipertahankan, kami bersedia bekerja sama untuk memfasilitasi dialog yang bermakna. Laporan sebelumnya dari Taiwan merinci tekanan besar latihan Angkatan Udara China di atas selat pada keuangan negara, dengan Taiwan menghabiskan 1,3 miliar US dollar untuk mengacak jet tempurnya sendiri melawan serangan itu. Beijing telah membalas seruan Tsai untuk pembicaraan damai dan mengklaim Taiwan menolak hal yang tak terhindarkan. Dalam peringatan pengerikan kepada negara pulau itu, Su Fenglian, juru bicara kantor urusan Taiwan di Beijing, mengatakan kepada Taipei bahwa pemikiran konfrontatif dan permusuhan terhadap China telah menghentikan dialog. Dia kemudian menambahkan kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu, sementara konfrontasi tidak mengarah kemanapun. China memutuskan pembicaraan kemerdekaan formal dengan Taiwan setelah Tsai Ing-wen menjabat pada 2016 dan perlahan-lahan meningkatkan tekanan militer di negara itu sejak saat itu. Taiwan juga melaporkan pada hari Minggu bahwa pejuang China memasuki wilayah udara berbatas lagi. Serangan itu menandai ke-17 kalinya China mengirim pesawat militer ke Taiwan sejak 16 September lalu. Menteri Pertahanan Taiwan mengatakan negara itu telah menghabiskan lebih dari 8% dari anggaran militernya untuk tahun ini untuk menangani penerbangan China. Su Zuyun, analis di Institute for National Defense and Security Research, mengatakan kepada Business Insider bahwa flyover yang berulang adalah semacam gesekan dan taktik perang psikologis untuk menguras kekuatan Taiwan dan mengurangi kewaspadaan publik terhadap kemungkinan serangan China. Latihan Taiwan menandai tampilan militer China terbaru di Laut Cina Selatan, dengan Amerika Serikat mulai melakukan intervensi. Pada hari Minggu, Beijing mengacak kapal dan jet untuk melacak kapal perusak rudal Amerika Serikat John S. McCain saat melewati pulau-pulau yang dikuasai China di perairan yang disengketakan.
Kolonel Zhang Nandong, juru bicara Komando Teater Selatan PLA, sangat marah atas hegemoni navigasi terang-terangan dan provokasi militer Amerika Serikat yang secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China dan sangat membahayakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dia menambahkan, kami mendesak pihak Amerika Serikat untuk segera menghentikan tindakan provokatif semacam itu, secara ketat mengelola dan mengontrol operasi militer maritim dan udaranya agar tidak menimbulkan kemungkinan apapun. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA semakin sering melakukan aksi provokasi dengan menerobos wilayah Republik Cina Taiwan secara ilegal seiring ancaman serangan Cina yang makin terasa. Amerika Serikat pun bersumpah akan mendukung Taiwan jika perang melawan Cina meletus. Dalam berita FIFA militer pada Rabu 7 Oktober 2020, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menerima laporan resmi dari Angkatan Bersenjata Taiwan ROC Armed Forces. Laporan tersebut berisi data yang membuktikan jika militer Cina telah melakukan 4.100 pelanggaran kedaulatan lewat udara sepanjang 2020. Tak hanya itu, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAN juga melakukan tindakan provokasi lewat jalur laut lebih dari 7.500 kali. Sebanyak jumlah itu pula, Angkatan Laut Taiwan ROC Navy senantiasa melakukan upaya untuk melakukan penjagaan ketat di wilayah perairan. Mengetahui hal ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo geram dengan aksi-aksi provokatif yang dilakukan militer Cina terhadap Taiwan. Dengan berani, Pompeo menyatakan apa yang telah dilakukan militer Cina adalah hal yang memalukan. Menurut laporan ASEAN Nikkei Review, Pompeo memastikan Amerika akan mendukung Taiwan jika pasukan Cina melancarkan serangan ke wilayah Taiwan. Menurut Pompeo, Amerika tidak akan duduk dan diam saja jika perang Taiwan-Cina pecah. Tindakan Partai Komunis Cina CPC adalah penindasan. Ini adalah kekuatan koersif yang digunakan oleh orang-orang Cina. Ini bukan seberapa hebat negara beroperasi, jadi misi kami adalah untuk menguranginya, ucap Pompeo. Tak hanya kepada Taiwan saja, Pompeo meyakinkan rakyat Taiwan jika Amerika akan melakukan segala hal untuk membantu mempertahankan kedaulatannya. Pompeo menyebut hal yang sama juga akan dilakukan Amerika Serikat itu terjadi pada sekutu selain Taiwan, semisal Jepang atau Korea Selatan. Ini adalah misi pemerintahan Donald Trump di dunia. Kami ingin membawa perdamaian, bukannya konflik. Yang memalukan adalah Partai Komunis Cina, kata Pompeo, dikutip FIFA militer dari Economic Times.